Hello, welcome back to my journal. Kawan-kawan, di jurnal kali ini gue lagi mau ke turnamen di Aksara ya. Kalau sebelumnya ada yang minta tolong request di kolom komentar gue di vlog sebelumnya untuk nanyain ke pemain-pemain profesional, ke pemain senior layangan. Nah, kali ini gue datang ke sana akan coba untuk tanyakan kepada beberapa pemain sesuai dengan request kalian ya. Ikutin terus vlog gue. Yes. Kayaknya Gojek gue udah nyampe nih bro. Mas Bayu ya? It's clear to see from up here. Ya kawan-kawan, nih saya udah ketemu sesuai request dari kawan-kawan ya. Di kolom komentar ada Bang Dede Komet. Nah, sebelum kita tanya lebih jauh, kita mau sedikit ngulik dulu nih masalah kunci layang-layang untuk di turnamen. Apa sih resepnya dari Dede Komet? Kan kita tahu ya, kemarin Dede itu sempat menang di SLB di juara 2, terus di BKT juara 1. Nah, kita mau nanya nih tips-tipsnya dari beliau kayak apa. Ya, gimana nih, Dek? Ada yang request suruh nanya langsung ke ente. Nah, menurut ente kategori kemenangan kalau dibikin rinciannya faktor pertama sampai berapa, coba bisa sebutin. Apa sih yang bikin kunci faktor kemenangan untuk main turnamen? Yang pertama ya, dari kalau emang kita mau ikut lomba, yang pertama sih persiapan dari jauh-jauh hari. Paling enggak lah 2 minggu atau seminggu lah persiapan mental terutama yang harus dikuatin. Nah, ngomong tuh siapa dulu, ngomong-ngomong masalah mental, emang untuk nguatin mental tipsnya apa aja, atau mungkin ada latihan khusus gitu? Nah, yang pertama kalau kuatin mental itu jangan rendah diri. Misalnya wah musuh kita lebih kuat nih, nggak usah namanya main di atas ya, aduh tenang aja, nggak usah Grogi atau gimana? grogi, nggak usah, kalau bahasa Sunda mah gemper. Oke, gitu. itu satu. Nah, Selain mental apa aja? yang kedua ya dari segi kita dari Jasmani. itu Harus sehat pasti. Nah kan kalau misalnya olahragawan nih, ya kita anggaplah ini jenis olahraga ya. Kan biasanya nggak boleh begadang, makan juga teratur. Nah kalau kayak gitu gimana tuh kalau dari Kang Dede sendiri? Sebenarnya sih kalau dari begadang ya kalau bisa dikurangin. Ya kalau mau begadang sih nggak masalah, cuman ya paling nggak kita harus jaga kesehatan, jaga diri kan. Misalnya besok mau main, malamnya begadang kan, tahu-tahu besoknya ngedon kan. Kadang suka ngelamun, diserang lawan. Jadi nggak fokus jadinya di lapangan nanti biasanya kalau gitu. Itu faktor kedua. Faktor ketiga apa aja? Yang ketiga ya pasti dari perabotan tentunya. Gelasan dulu apa layangan dulu? Ya semuanya. Kalau Kalau perabotan dari gelasan, layangan, sama kenur lah. Kalau kenur kan kadang ada yang pakai ukuran besar, ada yang kecil. Kalau gelasan ya sudah pasti ya pakailah yang bisa bikin kita pede. Biarpun itu mau asli mau palsu, kalau emang kita pede sama gelasan itu pakai buat main. Tadi berarti pertama faktor mental, kedua jasmani, 3 peralatan. Nah kalau skill urutan keberapa itu Kang Dede? Skill mah sesudah itu biasanya kalau lagi main. Skill itu biasa keluar lagi main biasanya. Bukan maksudnya dia mati skill tuh basicnya gitu loh. Kan percuma kalau gelasan bagus tapi skill nggak tahu dong. Secara basic. Kalau secara basic sih kan namanya kalau di turnamen itu kita hoki-hokian biasanya. Oh jadi faktor hoki lebih lebih mendahulukan ketimbang faktor skill. Iya betul. Itu sepakat berarti. Iya. Kan soal gini Kang Dede, di YouTube saya ketika saya bikin hoki, banyak bilang itu bukan skill, itu bukan hoki, itu skill. Kalau nggak ada skill percuma nggak ada hoki. Nah kan seperti yang tadi saya bilang kan, kalau namanya skill itu biasa keluar sendiri waktu main biasanya. Berbarengan biasanya dengan hoki sama skill pasti naik terus ya. Oh gitu. Nah, biasanya kayak kemarin aja saya main di Pamulang. Sebenarnya lawannya ya
bisa dibilang di bawah saya lah. Oke. Tapi karena dia lebih hoki, Ah. dia yang menang jadinya. Nah kan Kang Dede juga sebelumnya kan pernah ikut di BKT itu belum lama sama di SLB. Itu kan apalagi di SLB cuma 1 nyawa lagi. Nah itu gimana tuh ngelatih mental sama skill supaya bisa mantep lah ibaratnya. Yang pertama kan pasti dari mental kan, karena 1 layangan. Oke. Banyak juga yang dari Bandung juga mengeluh kalau 1 layangan saya nyerah katanya. Nggak kuat lah kalau 1 layangan. Kalau 2 kita masih bisa katanya. Kalau 1 mah untung-untungan kata dia, kata orang Bandung yang kemarin ke SLB itu. Jadi saya ulangi lagi Kang. Berarti yang pertama itu faktor Mental. mental, kedua jasmani, 3 peralatan, keempat skill atau unsur hoki lah ya. Nah ngomong-ngomong masalah peralatan nih Kang Dede, ada salah satu viewer saya mau nanyain, sebenarnya kalau pemain pro atau pemain untuk di turnamen itu, kalau Kang Dede sendiri kan lebih ke pemain sehat ya, ketimbang sehat. Nah saya pengen tahu Basicnya emang sehat ya. cara milih layangan yang enak gimana sih, sama contohin bikin tali kama tuh. Waduh. Karena banyak viewer saya minta tolong nih ke Kang Dede. Ayo Kang Dede kita lihat ya. Ayo kawan-kawan nih kita lihat Kang Dede kalau bikin tali kama sama milih layangannya gimana sih, kan kawan-kawan, karena banyak Kang Dede kawan-kawan yang belum tahu jenis layangan yang enak. Maksudnya menurut enak itu kan ambigu kan, apanya gitu yang bikin enak ya kawan-kawan, bisa dilihat ya. Mulai layangan apa tuh Kang Dede? Kang Japrik ini tahun berapa ya? Juga lupa. Jadi setiap yang dipakai layangan tahun lama semua nih. Yang DSB semuanya yang sama BKT gimana tuh Kang Dede? Di BKT pakai yang sadut. Oh sadut. Sama Japrik juga sih ada 2. Oke. Nah kalau menurut Kang Dede layangan yang enak seperti apa? Jangan tali kema dulu. Yang menurut enak sehat jenis yang enak tuh seperti apa sih gambarannya? Kalau dari seot ya, Oke. yang pertama sih dari arkunya pasti ya. Nah arku apa nih? Tamiang, Itu ada tamiang sama tali, bambu gombong, oh gombong. sama bambu hitam biasanya yang paling Oke. bagus itu. Kalau yang Kang Dede pegang apa nih? Ini bambu apa? Udah lama ya. Saya juga udah lupa. Oke, nah Kalau nggak salah sih tamiang ini. Oh, ini rencananya mau dipakai buat Nah, turnamen. ini yang bikin 2 orang. Heeh. Yang rawat Asep Pui, yang ngerapet Kang Jabrik. Oh Kang Jabrik. Nah. Nah ini kan kategori layangan yang enak atau buat ke turnamen. Nah cirinya apa tuh Kang? Buat pemula lah, tips-tipsnya apa aja yang dilihat dari Apa fisik, tuh? secara fisik apa aja? Dari fisik layangan. Heeh. Ya pasti kalau seot kan udah ada pada tahu kan dari ngemplak apa sih kalau gini namanya Ngeper. ngeplaknya ya ngepernya. Heeh. Yang pertama kan dari segi ngepernya kan biasanya Kalau kan, kalau dikibas-kibasin, ketekuk sebelah sini. ya biasanya dia ada tenaga di sini. Oh, kalau gitu. buat nyeot. Oke. Di sini kan buat itunya. Oke. Namanya. Paling tenaganya ada di sini kalau kebanyakan. Gitu. Nah kalau tali kamanya gimana Kang Dede? Yang Kang Dede pakai? Ngambilnya dari mana? Tali kama. Ah, Tali kama sih sebenarnya sama aja. oke. Cuman orang bilang, ada yang bilang tali kama hui, ada yang bilang Oh gitu. aja saya bilang. Jadi di kategoriin Iya. gitu ibaratnya. Ya kebanyakan orang bilang tali kama saya sama Kang Hui biasanya. Padahal sama aja. Kan ada beberapa pemain yang tali kamanya di perempatan arku, Iya, ada yang banyak digantung, di sini kan. ada yang digantung, ada yang diikat mati. Nah kalau Kang Dede digantung juga. Kalau saya mah di sini nggak pakai ngumpul begini, saya mah paling di sini ngambil. Mana Kang Dede coba liatin? Oh Nih. gitu. Oke, terus Paling langsung diikat. langsung diikat. Oh di situ. Siap Tuh, kalau siap. begini. Itu kalau tujuannya di segaris gini buat biar apa Kang Dede? Biar kabur Kang di Dede. atasnya bisa goyang-goyang lah. Hmm. Enak diatur sendiri. Oh jadi selain nguliknya gitu ya, Nguliknya benar. buat ngebalik si palanya ke mana gitu. Jadi bisa ini apa namanya tergantung kita mau ke sini bisa, mau ke sini bisa gitu. Oh gitu. jadinya. Nah pengaruh nggak kalau faktor angin untuk nentuin, atau sama aja Kang Dede segitu aja, mau angin kecil mau angin gede? Segini aja saya mah. Oh segitu aja ya. Oke Emang oke oke. Dari dulu juga Kang Asep ngajarin jangan terlalu bodek, jangan terlalu atas katanya. Sedang-sedang aja biasanya. Oke oke. Nah Kang, kalau menurut Kang Dede sendiri untuk mengasah skill, maksudnya ada beberapa pemain yang bilang sebenarnya kalau main tiap hari juga nggak jago juga sih. Nah kalau buat Kang Dede gimana tuh tanggapan seperti itu? Atau mungkin ada emang harus main tiap hari baru biar ngerasa feel-nya itu? Kalau saya sih yang sudah ya, saya ngadu yang pertama sama yang jago. Oke. Jangan takut, mau kalah banyak juga yang penting
ngaduk pasti lama-lama keikut. Siap. Saya aja dari dulu sebenarnya nggak bisa. Jadi terus lawan waktu itu masih musuh sama Kang Asep Bui ya di Monas. Terus saya lawan terus lawan. Itu tahun berapa tuh Kang ketemu Kang Asep Bui? Pertama kali di Monas 2008 lah. Oke, 2008. 2010 pertama ke rumahnya ke Bandung. Dimulai diajak-ajak sama dia. Betul. Mana ke adventure kan. Kalau yang lain kan cat fighter kan. Betul. Saya mah cat adventure. Adventure. Nah, kalau pertama Kang Dede main tuh dari usia berapa Kang? Kalau yang pertama main mah dari kecil pasti. Oke. Nah, sekarang sampai sekarang motivasi masih suka main layangan tuh apa motivasinya? Yang pertama dari segi hobi kan. Oke. Pertama. Yang kedua juga saya kan masih ke ini seot kan, olahraganya pun dapat. Beda jangan main jepret atau main apa sih kalau di kotak gitu. Iya, oke. Diem lah. Kalau diem kan pasti tangan doang. Betul. Kalau seot kan mundur semua jadinya. Betul. Nah, kalau untuk latihan sendiri Kang Dede biasanya latihan tiap hari atau gimana? Latihan secara apa nih? Iya, latihan main layangan gitu. Layangan enggak sih, saya paling seminggu sekali biasanya. Seminggu sekali. Ngikut kemana-mana waktu itu sama Kang Asep ke Sukabumi, ada Kang Asep ke Sukabumi, nah saya samperin sana. Di mana-mana ada Kang Asep biasanya saya samperin. Oke. Nah Kang, satu kali lagi Kang, kan kalau seot itu kita mengenal dengan jenis beberapa teknik ya kayak tarikan. Nah Kang, kalau untuk kemenangan itu sebenarnya gimana sih yang maksudnya? Kalau misalnya si lawan nariknya keluar, kita untuk mengalahkan narikan keluar kita harus ngapain? Posisi kalau keluar kan pasti begini kan. Oke. Posisi ya. Kalau dia terus keluar ya kita tarik terus ke dalam begini. Oke. Itu kalau musuhnya keluar berarti kita naik ke dalam. Iya. Nah kalau musuhnya layangan harus naik. Kalau layangan begini tetap begini ya bisa tali kama kita putus. Oh, berarti arah kira-kira miring gitu ya? Jam 9 atau jam 10 gitu atau dia keluar, kita akan naik begini. Oh gitu. Ya, jadi kita juga siap kalau dia suatu saat dia ngelepas benang, kita juga siap berhenti jadinya. Itu kalau narik keluar. Kalau musuhnya ngulur, ya tinggal ditarik keluar aja habisin. Oh gitu, tarik keluar. Iya. Kalau musuhnya narik ke dalam, kalau ke dalam ya pasti kita berhenti dong. Oh jadi kayak ngencengin benang Iya. atau istilahnya ganjel ya? Istilahnya apa sih namanya, gaya patung. Nah satu lagi nih Kang, tips misalnya misalnya kita udah tahu nih basicnya, orang tarik keluar, tarik ke dalam atau ke ganjel. Nah untuk melatih timing yang tepat kan kadang-kadang kan di lapangan sama di latihan suka beda tuh. Nah untuk melatih feel-nya atau timingnya saat narik itu biar bisa nyatu sama hati kita, gimana tuh kan? Itu yang tadi yang saya sudah bicarakan sebelumnya kan, jangan banyak begadang. Biar mata kita juga fokus sama layangan. Siap. Jadi kalau kita lawan paling nggak yang jago, kita juga bisa ngimbangin. Berarti kalau misalnya Kang Asep main seot emang yang udah seringnya pasti untuk gelasan sendiri pakai benangnya benang gelasan Hui. Kalau seringnya? Awal sih saya dulu awal-awal waktu belum kenal Hui. Waktu itu masih pakai SQ. Oh SQ, oke. Scorpion. Oke tahu. Iya kan. Sekarang juga masih ada kan. Tapi seringnya pakai Hui sekarang. Nah kalau sekarang udah istilahnya udah ini sama Hui, jadi pakai Hui terus, jadi kan nambah pede ke saya juga, Hui-nya juga. Betul. Bener. Makanya kan tadi saya bilang kalau pakai kelasnya mau asli mau ini, kalau nambah kita pede pakai aja. Oh jadi emang sesuai dengan karakter kita juga ya Kang ya. Kalau kita misalnya pede udah pakai aja. Pakai aja biarpun palsu juga. Kalau emang pede. Pede. Mungkin kita istilahnya di atas enak mainnya, pakai aja. Nah masalah treatment gimana tuh Kang Dede? Kalau Kang Dede sih treatmentnya gimana? Treatment sih saya mah biasa pakai matahari doang. Oh, dijemur matahari. Nggak usah pakai apa namanya sekarang apa? Iya, ada A, ada B gitu ya. Pakai freezer, masuk freezer segala. Yang aman sih matahari. Paling kalau lagi musim hujan lampu kan diangkat teropong gitu. Oh gitu. Nah, satu lagi Kang, jenis ulur senar pengulur yang dipakai Kang Dede pakai marlin apa paus? Marlin ukuran 40. Oke. Udah terjawab ya requestnya kawan-kawan apa yang dipengen tahuin sama Kang Dede sendiri. Kang Dede kalau misalnya mesen Hui bisa nggak lewat Kang Dede? Kan soalnya kemarin Kang Egi Bebdet ngomong tuh kalau mesen boleh deh sama Kang Dede. Gimana tuh? Boleh disebutin nggak nomornya?
Kalau emang butuh sih, kalau emang lagi ada stok sih saya kasih aja. Cuman kalau lagi musim-musim gini kan dari Kang Asep juga katanya lagi pusing katanya membagi-bagi benangnya. Karena hujan ya. Ya mungkin karena hujan juga, pesanan juga banyak. Benar-benar. Iya, apalagi lagi sekarang kan lagi viral banget Hui kan, lagi naik di atas banget ya. Udah harganya juga gila juga tuh Kang. Iya. Nah terus kalau misalnya ada yang pesan khusus, misalnya artinya racikannya khusus gitu tuh bisa Kang? Kalau racikan khusus sih bisa aja, cuman kalau lagi rame gini mah Agak-agak susah saya ya. angkat tangan. Mungkin kalau yang emang mau ya paling yang mainan saya, pakaian saya biasanya kalau emang mau. Mungkin bisa, cuma waiting list gitu ya. Ya gitu kalau aja. lagi ada stok mungkin sih, kalau enggak ya. Ya gitu aja kawan-kawan, terjawab sudah penasaran kawan-kawan. Mungkin ada pesan tambahan buat pemain pemula untuk belajar layangan, terutama di seot gimana tuh Kang? Ya saya sih pesan saya paling kalau bisa, kalau emang pemula kita main seot dulu kalau emang untuk pemula banget, karena dari seot itu bisa main kejebret, main apa gitu, main yang keras nanti juga ngikut sendiri. Alasannya apa Kang? Ya kan pertama basicnya itu tarik ya, layangan kan emang tarik kan basicnya. Kita tarik udah bisa, pasti jebret bisa, main tempel pun jadi ngikut biasanya. Ya kawan-kawan gitu aja, mudah-mudahan ke bincang-bincang saya sama Kang Dede terjawab sudah dan sedikitnya menambah pengetahuan bagi kalian yang ingin belajar, terutama untuk misalnya mungkin main turnamen atau mau menjadi pemain yang profesional. Ya gitu aja Kang Dede ya. Saya Aji, jurnal sama Kang Dede pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.